Hello great people, welcome to Telling Talk. Well, hello great people, hope you guys are doing well. Aku Indra, dan aku akan menjadi host untuk Telling Talks episode kali ini. Dan di episode kedua dari Telling Talks Session 3 tahun ini, kita bakalan berdiskusi lebih banyak tentang people, culture, dan juga tren terbaru nih. Tentu saja episode kali ini spesial karena kita akan mendengar banyak insight dari speaker yang berasal dari berbagai background dan juga expertise. Episode kali ini spesial karena dalam rangka bulan Ramadan, kita akan membicarakan apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita selama berpuasa dengan seorang tamu spesial kita, yaitu Mbak Tiara Puspita, atau yang bisa dipanggil Mbak Tita. Halo Mbak Tita, apa kabar Mbak? Halo Indra, baik-baik. Hope you are doing well ya Mbak ya. Terima dan juga kasih. selamat berpuasa. Selamat puasa juga nih. Semoga lancar-lancar segala Mbak ya. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, let me introduce Mbak Tita. Tiara Puspita, MC Psikolog. Tiara adalah seorang psikolog klinis dewasa, lulusan Universitas Indonesia yang telah bekerja di bidang kesehatan mental karyawan di berbagai negara selama lebih dari 10 tahun. Dan secara aktif memberikan konseling, dukungan krisis, serta training di berbagai topik psikologi seperti employee well-being dan couple therapy. Yeah, that's the profile for our beloved speaker, Mbak Tita. Halo. Mbak Tita, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu kali ya, kalau misalnya sekarang nih kesibukannya Mbak Tita ini, apa aja nih Mbak? Sekarang kesibukanku sih sebetulnya bekerja dan juga counseling ya yang pasti. Dan apalagi ini kita lagi bulan Ramadan, banyak juga nih ternyata masalah kita nggak berhenti karena kita lagi bulan Ramadan terus nggak jadi bermasalah gitu ya. Nah, kira masuk bulan Ramadan kita malah mengurangi masalah, ternyata tetap ada juga yang Tetap ya. bermasalah juga ya, jadi tetap counseling, tetap lanjut. Nah, makanya pas banget nih untuk Telling Talks kali ini ya Mbak Tita ya. Karena ngomongin bulan Ramadan, menurut Mbak Tita nih, apa sih makna puasa dan juga Ramadan bagi Mbak Tita nih Ya. sebenarnya? Kalau buat aku pribadi, sebetulnya kalau maknanya sendiri ya, ini memasuki bulan Ramadan atau kita dalam bulan Ramadan ini, sebetulnya kita jadi lebih menahan diri gitu ya. Menahan diri dari biasanya emosi atau rasa stres kita, biasanya mungkin kita melimpahkan atau melepaskan kestresan kita atau kemarahan kita gitu misalnya tanpa batasan gitu ya. Nah kalau sekarang kita karena bulan Ramadan, kita jadi lebih mindful sebetulnya. Nah ini nih penting buat untuk kita mengenali emosi kita, kondisi mental kita seperti apa, dan juga lebih kita lebih baik sama diri kita sendiri gitu. Karena biasanya kalau kita baik sama orang, kadang kita suka lupa untuk bersikap baik sama diri sendiri. Bener-bener. Istilahnya kayak kurang berdamai sama diri sendiri. Exactly, gitu ya, Mbak, ya. betul. Kalau misalnya Mbak Tita ada nih yang menyebutkan kalau misalnya puasa itu memberikan hikmah terhadap kesehatan fisik dan mental nih. Ada yang bilang seperti itu. Nah, menurut Mbak Tita bagaimana mengenai itu? Nah, ternyata nih Indra dan juga rekan-rekan di sini ya, ternyata puasa itu tidak hanya berdampak positif secara fisik tapi juga secara mental. Nah, kalau misalnya secara fisik itu ternyata tahu nggak, kalau kita lagi puasa, kita berpuasa nih ya, biasanya kan kalau kita nggak berpuasa itu badan tubuh kita itu memproduksi energi dari glukosa, dari gula, kadar gula yang kita konsumsi. Nah ternyata dengan kita berpuasa, karena kita kadar gulanya rendah, kita tidak ada konsumsi makanan, akhirnya tubuh kita tuh berubah gitu prosesnya. Jadi kita jadi memproduksi energi dari keton, dari satu chemical yang ada di dalam tubuh kita, sehingga keton itulah yang nantinya membakar lemak. Nah, di sini saya bukan dokter di sini, tetapi dari yang saya baca dari riset-riset, ternyata ketika tubuh itu membakar lemak, tubuh kita menjadi lebih fit. Nah, secara fisik kita lebih fit secara fisik, dan juga yang berat badannya mungkin agak berlebih ini bisa terbantu, nih bisa lebih balance. Dan juga secara mental ternyata nggak cuma secara fisik aja yang berpengaruh. Ternyata ketika kita puasa, secara mental kita tuh juga jadi lebih fokus, menariknya, dan juga bisa menekan stres. Malah saya mikirnya kalau misalnya lagi puasa kita justru kayak malah nggak bisa mikir terlalu fokus. Iya. Sebetulnya setelah beberapa waktu ya, mungkin awal-awal kita tadinya kita belum berpuasa, tidak berpuasa, kita memasuki mungkin awal-awal bulan puasa kita merasa kayaknya berat ya. Tetapi biasanya kalau misalnya kita udah semingguan tuh, kita udah mulai terbiasa dengan ritme bangun, tidur gitu. Nah kita jadi lebih fokus gitu ya, kita bisa berkonsentrasi lebih baik, dan juga kita juga sebetulnya benefit lainnya adalah kita juga jadi less stress.
Jadi hormon kortisol yang kita miliki di dalam tubuh kadarnya itu lebih balance ketika kita puasa dan itu membantu kita untuk bisa menjaga kondisi emosi dengan lebih baik. Artinya kita jadi lebih rendah stresnya dan juga kita sebetulnya kalau mau lebih mindful ini momen yang tepat kita untuk bisa lebih fokus sama mental kita ketika kondisi kita lebih stabil. Berarti kalau misalnya tadi speaking about menahan diri gitu ya, dan di bulan Ramadan ini dan berkaitan juga dengan kesehatan fisik dan juga mental, sebenarnya ini berhubungan Mbak untuk menahan diri ini di bulan Ramadan ini. Apa memang kita semakin bisa menahan diri atau gimana sih Mbak? Ya tadi kamu sempat bahas juga kan soal kita tuh malah ternyata kadang kalau lagi puasa malah jadi emosian ya karena kita lapar gitu ya. Iya. Nah sebetulnya ini kita selama bulan puasa rekan-rekan dengan kita menahan diri ini sebetulnya melatih diri kita untuk bisa berfokus sama tujuan dan juga menahan dirinya dalam artian kita memiliki sebuah goals yang ingin kita capai. Artinya ketika kita buka puasa tadi gitu ya nantinya gitu di saat maghrib itu kita merasa lebih ada pencapaian, ada sense of achievement juga di sini gitu yang membuat kita jadi merasa saya mampu mengelola diri saya mampu menahan diri, menahan segala keinginan-keinginan yang biasanya bisa saya dapatkan dengan mudah. Jadi ini melatih kita untuk juga delay gratification nih. Gitu. Karena memang jadi kita punya satu tujuan yang pengen kita capai, betul. Dan kalau misalnya sekarang saya pengen lanjut nanya juga nih Mbak, sebenarnya ada nggak sih hubungannya nih kesehatan fisik dan juga kesehatan mental? Itu sebenarnya memang apakah memang dua ya istilahnya kesehatan yang berbeda atau sebenarnya ini nyambung Mbak? Gitu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya bahwa ternyata puasa sendiri ada benefitnya secara fisik dan mental. Nah, otomatis kalau kita ngebahas itu berarti ada kaitannya sebetulnya antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental secara general. Biasanya orang-orang yang memiliki tingkat kesehatan mental yang rendah atau bermasalah biasanya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi atau berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan fisik. Atau misalnya nih Indra, kalau misalnya kita ada sebetulnya gangguan-gangguan fisik yang disebabkan oleh misalnya gangguan-gangguan fisik karena habit kita atau lifestyle kita yang kurang baik misalnya. Nah ini sebetulnya bisa dicegah dengan kalau misalnya kita memiliki kesehatan mental yang positif. Nah, tetapi di sisi lain, seringkali juga ada kondisi-kondisi fisik yang juga bisa jadi mempengaruhi kondisi mental kita. Akhirnya misalnya kita kena gangguan penyakit kronis yang membuat kita akhirnya jadi motivasi kita lebih rendah, kita juga jadi lebih tidak bersemangat dan sebagainya. Nah, demikian juga misalnya kalau misalnya lifestyle kita kurang baik, akhirnya kita mental health kita juga jadi berkurang dan begitu juga sebaliknya. Jadi sebetulnya ini saling berkaitan. Saling berkaitan ya. Betul sekali. Ya. Kalau misalnya memang ya kesehatan mental dan juga kesehatan fisik itu benar-benar nggak bisa sendiri-sendiri ya. Betul. Ya. Jadi harus seimbang nih Indra kita. Benar. Saya juga pengen seperti itu sebenarnya. Semoga nih setelah ngobrol-ngobrol sama Mbak Tita nih. Terus selama menurut Mbak Tita nih gimana sih sebenarnya cara kita nih untuk menjaga kesehatan pikiran dan juga keseimbangan mental di saat berpuasa? Ada tips-tipsnya nggak Mbak? Semoga aja supaya balance gitu kayak seperti Mbak Tita bilang. Ini menarik nih karena di bulan Ramadan ini sebetulnya kita bisa menjadi satu momen penting yang bisa membuat kita kalau misalnya kita mau punya goals lebih bisa menahan emosi, kita mau lebih bisa menahan diri atau misalnya kita mau membuat habit baru. Nah, ini bisa jadi nih jadi momen yang penting juga buat kita mulai dari bulan ini gitu. Karena di sini kita bisa sama-sama ketika mental kita itu fokusnya kepada satu goals atau satu tujuan tertentu, sebetulnya ini bisa jadi memotivasi kita juga untuk membuat satu perubahan. Jadi mental kita pada saat bulan Ramadan ini tidak hanya fokus pada menahan makan dan minum aja gitu, tetapi misalnya kita bisa fokus sama hal-hal yang lain yang bisa mengimprove atau meningkatkan keseimbangan diri. Misalnya kita membuat habit baru yang habit kita kemarin tuh kurang bagus, misalnya makan berantakan dan sebagainya, itu sebenarnya bisa kita ubah juga ketika kita sedang berpuasa nih, pola-polanya dan sebagainya, seperti seolah-olah kita reset metabolisme tubuh atau meriset mental kita juga mana yang mau kita ubah dari diri kita, dan ini jadi momen yang tepat nih. Benar banget, karena memang yang tadinya mungkin kita nggak ada batasan. Betul. Di Ramadan ini kita jadi punya batasan dan juga itu mempengaruhi kesehatan mental juga fisik kita ya Mbak ya. Dan ketika misalnya kita sadar nih, misalnya kita ada keterbatasan tertentu gitu ya, kita akhirnya jadi bisa lebih menahan godaan dan juga bisa lebih mengapresiasi apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan. So it's actually a very good opportunity for us. Nah, Mbak Tita, kalau misalnya bulan Ramadan ini kan nanti ujungnya kan kita akan lebaran nih Mbak ya.
Nah, saya juga pengen sedikit bertanya, gimana sih sebenarnya nyiapin mental kita nih, terutama Mbak Tita ya, untuk menghadapi hari raya. Karena biasanya orang Indonesia nih, ya tipe-tipe suka sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya juga salah satu nih bagi saya Mbak ya, menimbulkan pressure aja gitu. Jadi orang kadang-kadang yang sebenarnya pengen sukacita di hari raya jadi malah takut gitu untuk datang berkumpul gitu Mbak. Ada ininya tipsnya Mbak? Iya, malah jangan-jangan yang ada nanti malah menghindari. Aduh, males ya lebaran ya ketemu keluarga. Nah, ini sebetulnya bisa disiasati dengan kita menyadari gitu ya. Jadi mindful nih kuncinya. Jadi kita menyadari sebetulnya oh ini pertanyaan-pertanyaan kuncian yang biasanya mungkin ditanyain. Jadi kita sudah ekspektasi bahwa ini akan satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang wajar sekali muncul, dan bukan berarti hanya karena ada pertanyaan yang mungkin muncul itu membuat kita jadi merasa males gitu. Jadi ini bisa kita jadi latihan juga atau momen untuk kita mempersiapkan diri, pertanyaan-pertanyaan itu kira-kira jawabannya apa ya. Dan jangan fokus sama reaksi orang lain, tapi fokus sama apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan gitu ya, tanpa kita harus fokus oh nanti orang ini akan jawab ini seperti itu, yang akhirnya membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi kita fokus sama apa yang ingin kita sampaikan, dan juga expect bahwa itu pertanyaan pasti akan disampaikan, jadi akan pasti mungkin terlontar gitu. Jadi kita juga mempersiapkan mental dan emosi kita juga, sehingga itu tidak membatasi kita untuk tidak jadi bersilaturahmi sama keluarga gitu. Setuju banget. Aduh, Mbak Dita, terima kasih banyak nih Mbak Dita. Tapi mungkin sebelum kita menyudahi Talent Talk kali ini, kira-kira ada sedikit tambahan dari Mbak Dita mungkin mengenai kegiatan eksperimental nih sebelum kita closing, Mbak? Ya, jadi mungkin buat the great people di sini, mumpung kita sedang ada di dalam periode atau momen Ramadan ya, ini dimana kita bisa berlatih untuk mengelola diri, menjadi lebih mindful, dan juga bersikap baik pada diri kita sendiri. Ini bisa jadi momen yang bisa memberikan satu improvement, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi sebetulnya kita menahan diri kita secara mental, emosional, dan bisa lebih peduli pada pada kondisi mental kita. Dan ini bisa dimulai dari sekarang, dan bisa jadi nanti setelah Lebaran selesai gitu ya, Ramadan selesai dan kita berlebaran, ini bisa jadi habit yang bisa kita pertahankan kalau memang ada hal-hal yang dirasa positif yang kita alami selama bulan Ramadan. Ya, gitu. Akhirnya kita baru menyadari ketika bulan Ramadan. Betul. Ya. Well, thank you banget ya Mbak Tita ya untuk ngobrol-ngobrolnya di Talent Talks kali ini, dan ini benar-benar bermanfaat, pasti saya yakin bermanfaat bagi great people dan juga saya sendiri. Apalagi pertanyaan terakhir Mbak ya, gimana kita harus menghadapi berbagai pendapat-pendapat orang lain tentang diri kita sendiri, dan ini memang penting banget yang namanya sekarang untuk aware di mental health dan juga ternyata di kesehatan fisik juga ya Mbak ya. Sekali lagi thank you banget, kita ketemu lagi Mbak Rita ya di lain kesempatan. And to all great people, we hope you enjoy our talks. I'm your host Indra. See you on next episode. Stay tuned on Talent Talks, connecting with ideas. Have a great day, great people.